Selamat datang, saya Esti. Saya akan melanjutkan kisah pendaratan kapal-kapal Agamemnon di pantai Troya. Ketika para prajurit enggan turun dari kapal karena percaya pada sebuah nubuat yang mengatakan siapa yang pertama injak kaki di pantai Troya akan mati duluan, maka Odysseus pun melempar perisainya ke tanah, lalu melompat dan menginjak perisai itu. Kemudian barulah para prajurit beramai-ramai turun ke pantai. Dan yang pertama menginjak kaki ke tanah adalah Protesalaus. Protesalaus dengan penuh keberanian memimpin anak buahnya untuk segera menaklukkan pantai. Beberapa prajurit Troya berhasil dikalahkan. Namun, keberanian Protesalaus membawanya berhadapan langsung dengan putra mahkota Troya, Hektor yang perkasa. Keduanya bertarung dengan seimbang. Namun seperti apa yang telah dinubuatkan, bahwa yang pertama injak tanah Troya adalah yang pertama mati, matilah Protesalaus di tangan Hektor. Di tempat lain, Achilles berhadapan dengan Cycnus, manusia setengah dewa anak Poseidon. Achilles melemparkan tombaknya dengan sekuat tenaga, namun tombaknya hanya menimbulkan suara di dada Cycnus. Cycnus yang berbadan besar, tubuhnya seputih salju, kebal terhadap serangan senjata apapun. Rompi Cycnus adalah rompi buatan Hephaestus, anak Zeus, dewa pandai besi. Tombak Achilles tidak berhasil melumpuhkan Cycnus. Sebaliknya, tombak Cycnus berhasil menembus perisai Achilles, namun tidak melukai Achilles. Sadar bahwa Cycnus tidak dapat dilukai oleh senjata apapun, Achilles lalu menyerang secara brutal dan berhasil mencekik lehernya dengan tali helm. Konon setelah Cycnus mati, ia berubah menjadi seekor angsa. Nama Cycnus sendiri dalam bahasa Yunani adalah Kyknos, artinya angsa. Hektor menyadari bahwa pasukan Troya tidak cukup jumlahnya untuk menahan serbuan pasukan Agamemnon, maka ia menarik mundur pasukannya untuk berlindung di balik tembok Troya. Pasukan Yunani bersorak penuh kegembiraan dan kemenangan. Kayu-kayu besar dibakar untuk membakar pahlawan mereka yang telah mati, Protesalaus. Agamemnon menyangka bahwa penaklukan kota Troya akan berlangsung mudah dan cepat. Namun tembok Troya bukan tembok biasa yang didirikan manusia. Tembok Troya yang sangat kokoh ini didirikan oleh dewa laut Poseidon dan Apollo. Dahulu, Poseidon dan Apollo pernah melawan raja dewa Zeus, sehingga Zeus menghukum keduanya. Hukuman yang diberikan Zeus kepada mereka adalah mereka harus melayani Raja Laomedon di Troya. Raja Troya itu kemudian minta dibuatkan tembok yang kokoh mengelilingi kota Troya. Ketika pasukan Agamemnon mencoba menyerang kembali, Hektor memerintahkan pasukannya menghujani musuh dengan panah dari atas tembok. Kali ini pasukan Yunani yang mundur. Hektor dan pasukannya bersorak untuk kemenangan mereka. Dalam setiap pertempuran, Hektor selalu di depan memimpin para prajurit. Hektor mempunyai seorang adik yang masih remaja namun sangat pemberani. Namanya Troilus. Kemampuan Troilus dalam memanah sangat akurat dan pandai berkuda. Troilus diprediksi akan menjadi penerus Hektor. Suatu hari, Troilus membawa kudanya untuk minum di air mancur Apollo. Troilus bertemu Achilles lalu membawa kudanya lari. Namun Achilles yang berkaki ringan itu mengejarnya dan melemparkan tombak ke arah Troilus. Tombak yang dilempar sekuat tenaga itu menembus dada Troilus. Kota Troya menangis kehilangan pemuda harapan bangsanya. 10 tahun berlalu, tembok kota Troya masih berdiri kokoh tak tertembus oleh pasukan Yunani. Sejauh ini, Hektorlah yang menjadi andalan Raja Priamos dalam melindungi kota Troya. Hektor menjadi sosok ideal yang dikagumi oleh prajurit Troya, bahkan juga oleh prajurit Yunani. Hektor tidak memiliki kekuatan seperti dewa.
Ia hanya manusia fana, tetapi ia berlatih, belajar dari kehidupan hingga menjadi pejuang Troya yang hebat. Kehidupan Hektor biasa saja sebelum Helen datang ke Troya. Tidak ada kisah tentang kepahlawanan Hektor bila tidak ada perang. Hektor sebetulnya tidak ingin berperang dengan Yunani. Ia memiliki istri dan anak yang harus dilindungi. Namun karena kotanya diserang, ia mengambil peran sebagai pemimpin. Ia ingin perang segera berakhir. Sebagai seorang yang saleh, Hektor meminta ibunya, Ratu Hekuba, untuk memberi persembahan pada Dewi Athena. Setelah memberi instruksi pada ibunya untuk membuat ritual di kuil Athena, ia pergi mencari Paris yang telah absen dari pertempuran. Hektor menegur Paris karena tidak bertanggung jawab. Paris telah membawa masalah ke dalam negara, tapi menolak untuk berperang. Hektor adalah orang yang paling menderita akibat kesalahan Paris dan Helen. Namun ia berbaik hati pada Helen. Dia satu-satunya orang di Troya yang tidak pernah mencela Helen. Hektor protektif terhadap Helen, tapi ia mampu menolak pesona Helen ketika Helen kecewa terhadap sikap Paris dan secara samar-samar menggoda Hektor. Pada suatu ketika terjadi konflik antara Agamemnon dengan Achilles. Dengan mundurnya Achilles dan pasukannya dari aliansi negara-negara Yunani, pasukan Yunani berkurang kekuatannya. Paris maju ke depan menantang duel 1 lawan 1 untuk menyelesaikan perang. Tiba-tiba muncullah Menelaos menjawab tantangan Paris. Seketika keberanian Paris lenyap. Sungguh menjengkelkan, Paris berlindung di belakang Hektor yang perkasa. Hektor memarahi Paris karena bersikap pengecut. Akhirnya Paris maju menghadapi Menelaos dengan membawa tombak dan perisai. Sayang sekali, duel ini berlangsung setelah terjadi 10 tahun perang dan setelah banyak korban jiwa berjatuhan. Siapapun pemenangnya, ia akan mendapatkan Helen dan harta yang dicuri Paris dari Sparta. Suasana tegang dan sunyi ketika mereka berhadapan. Paris mendahului serangan dengan lemparan tombaknya, namun berhasil ditangkis Menelaos dengan mudah. Menelaos membalas, tombak Menelaos menembus perisai Paris dan melukainya. Ketika Menelaos hendak menghabisi Paris, tiba-tiba Dewi Afrodit membuat kabut tebal dan membawa Paris pergi. Kemudian Afrodit menurunkan Paris di kamarnya yang wangi. Di tengah kebingungan Menelaos dan para prajurit karena tiba-tiba Paris menghilang, Dewi Athena menghasut seorang bernama Pandarus untuk melepaskan anak panah ke arah Menelaos. Menelaos pun terluka dan membuat Agamemnon marah karena bangsa Troya telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Perang pun dimulai kembali. Perang Troya memang diliputi campur tangan para dewa yang usil dan berpihak sesuka hati. Zeus sendiri konon sengaja membiarkan perang ini terjadi untuk mengurangi jumlah manusia. Dewi Hera, Dewi Athena, dan Dewa Poseidon berada di pihak Yunani. Sementara Dewi Afrodit, Dewa Ares, dan Dewa Apollo berpihak pada prajurit Troya. Dalam sebuah pertempuran, Diomedes, sekutu Yunani, melukai lengan Dewi Afrodit yang menyusup di tengah-tengah pertempuran. Afrodit menangis, mengadu pada Ares, kakaknya dewa perang. Ares mengamuk menghadapi Diomedes. Dewi Athena yang menyayangi Diomedes turun tangan. Dengan bantuan Athena, Diomedes melukai Ares. Athena membawa pergi Ares ke Gunung Olympus. Ares ditegur Zeus karena terlalu banyak ikut campur dalam perang. Di dalam puisi karya Homeros yang terkenal, Iliad, adegan perpisahan antara Hektor dan Andromache istrinya adalah adegan yang paling lembut, penuh kasih sayang dan mengharukan. Sebagai suami yang setia, karakter Hektor adalah karakter yang langka dalam kisah mitologi Yunani. Hektor mengusulkan untuk duel 1 lawan 1 kembali. Setelah diundi, Hektor melawan
Ajax. Ajax adalah putra Hesion, adik Raja Priamos, sehingga mereka adalah saudara sepupu. Duel berlangsung seimbang dan berakhir karena matahari terbenam. Uniknya, duel diakhiri dengan bertukar kenang-kenangan. Hektor memberi pedang perak kepada Ajax. Ajax memberi ikat pinggang kepada Hektor. Kemudian ketika perang berlanjut kembali, pihak Yunani semakin terdesak karena serangan Hektor makin tak terbendung. Beberapa kapal Yunani hancur dibakar. Tiba-tiba Patroclus, sahabat Achilles, datang menggunakan baju sirah dan kereta perang milik Achilles. Kedatangan Patroclus membuat gentar pasukan Troya karena mengira Achilles yang kembali terjun ke pertempuran. Patroclus mengamuk mengejar Hektor, namun Patroclus akhirnya gugur di tangan Hektor. Hektor melucuti baju sirah yang dipakai Patroclus, namun Menelaos berhasil merebut mayat Patroclus. Kematian Patroclus mengundang Achilles kembali ke medan tempur. Singkat cerita, Achilles membunuh Hektor. Mengenaskan, kaki Hektor diikat dengan gesper pemberian Ajax, lalu ditarik kereta Achilles. Tubuh Hektor diseret mengelilingi tubuh Patroclus selama 9 hari. Banyak dewa yang menyukai Hektor kecewa terhadap perlakuan Achilles yang memperlakukan tubuh Hektor seperti itu. Dewa Apollo melindungi tubuh Hektor sehingga tidak rusak akibat perlakuan Achilles. Para dewa menginginkan Hektor dimakamkan dengan cara yang benar dan terhormat. Dewi Iris menyuruh Raja Priamos untuk menyiapkan uang tebusan. Sementara itu, Zeus sendiri meminta Nimfa Thetis, ibu Achilles, agar membujuk anaknya untuk memberikan jenazah Hektor pada Raja Priamos. Priamos pergi ke perkemahan Achilles dikawal dewa Hermes yang menyamar sebagai prajurit Myrmidon, prajurit Achilles. Raja Priamos datang meminta belas kasihan kepada Achilles. Perkataan Raja Priamos menyentuh hati Achilles sehingga Achilles mengizinkan jenazah Hektor dibawa sang raja serta mengambil uang tebusan yang dibawa oleh sang raja. Kisah Iliad diakhiri dengan pemakaman Hektor, di mana tubuhnya dikuburkan dengan penuh rasa hormat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.